Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya tentunya bersama saya masih membahas seputar Facebook ya, dimana untuk saat ini ya ada 3 perilaku utama yang bisa menyebabkan tuh akun fanspage kita maupun Facebook profesional kita itu terkena pelanggaran keaslian konten terbatas ya, ataupun sebuah konten tidak asli. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya seperti ini. Nah, jadi tujuan kita ya untuk menjadi kreator di Facebook, yakni kita bisa mendapatkan beberapa fitur monetisasi seperti ini. Ya, jadi ada fitur monetisasi bintang ya. Kita klik seperti ini. Jadi ada fitur monetisasi konten bermerek ya. Kemudian juga ada fitur monetisasi langganan ya. Jadi seperti ini ya, ada fitur monetisasi iklan stream seperti ini. Nah, jadi tentu harapan kita semua itu bisa mendapatkan sistem ataupun dampak produk dari fitur monetisasi untuk di Facebook ini ya, ketika kita menjadi konten kreator di Facebook ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan beberapa fitur monetisasi untuk di Facebook ini, karena kita tahu ya untuk peraturan di Facebook ini kan semakin hari saya lihat juga semakin ketat ya, dimana untuk Facebook sendiri ya itu selalu mengecek untuk akun kita ya, dari mulai interaksi kita ya, dari mulai video kita ya, ini akan terlihat ya. Jadi dari konten, misalkan konten yang kita reupload ya, konten tidak asli ataupun editingnya setengah-setengah, nah itu akan terlihat ya, dimana ya otomatis ujung-ujungnya biasanya ketika kita melakukan sebuah reupload tanpa editing yang signifikan ya, ataupun ketika kita melakukan sebuah reupload tetapi diklaim dari pemilik hak ciptanya ya, otomatis untuk saat ini di Facebook ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan pelanggaran ya. Jadi di Facebook sendiri saat ini memang termasuk ketat ya untuk pelanggarannya. Jadi pelanggaran satu kali pun itu tetap akan terkena yang namanya adalah pembatasan monetisasi ataupun dari pelanggaran konten tidak asli ya. Nah, jadi ada mungkin buat teman-teman semua sering terkena dampak adalah konten tidak asli ya. Jadi kebanyakan konten yang tidak asli. Jadi konten yang tidak kita rekam dari HP kita sendiri ataupun yang kita dapatkan dari misalkan dari media sosial lain nih, seperti dari TikTok langsung kita upload ke Facebook ya, ataupun dari Instagram kita upload ke Facebook. Nah, itu namanya konten tidak asli. Jadi konten asli itu konten yang kita buat real dari HP kita sendiri, kemudian kita editing sendiri ya, karena nanti IP-nya juga akan terlihat teman-teman ya. Jadi maka dari itu Facebook sering mengetahui ya, jadi video yang memang benar-benar asli kita buat ataupun tidak itu akan terlihat. Nah, sebagai contohnya di sini untuk fitur monetisasi sebenarnya yang wajib teman-teman dapatkan itu ada di bagian dari iklan stream dan fitur monetisasi real ya. Nah, intinya karena di kedua fitur monetisasi tersebut ya, tentu penghasilan kita dari iklan yang muncul ya, artinya penghasilan kita didasarkan dari video kita. Jadi secara singkatnya ketika video kita muncul iklan, kita akan mendapatkan penghasilan ya. Nah, untuk fitur monetisasi langganan, penandaan konten bermerek, bintang ini kan opsional ya dari pengguna Facebooknya. Nah, di sini di bagian bintang sendiri jika mereka memberi gift ya, tentunya baru kita mendapatkan penghasilan ya. Kemudian di sini penandaan konten bermerek juga sama, kemudian di bagian langganan juga sama. Istilahnya di langganan ini kan menunggu orang berlangganan ke dalam akun kita ya, tapi mereka wajib membayar. Nah, itu mungkin berat ya. Nah, jadi fitur monetisasi yang nanti teman-teman bisa dapatkan itu, yang bisa teman-teman kejar adalah iklan stream dan juga fitur monetisasi real ya. Karena dari dua fitur monetisasi tersebut, penghasilan kita dari video yang sudah muncul iklan. Jadi dari iklan tersebutlah penghasilan kita akan kita dapatkan. Dan oke, jadi ada beberapa nih untuk 3 perilaku penyebab kenapa untuk halaman maupun Facebook profesional kita itu terkena pelanggaran ya, terkena pelanggaran konten tidak asli ataupun keaslian konten terbatas. Nah, salah satunya di sini bisa kita cek di bagian Google Chrome, kemudian nanti teman-teman bisa ketikkan saja memahami pelanggaran keaslian konten terbatas, dan ini kita masuk di bagian pusat bantuan bisnis Meta ya, ataupun memang dari Facebooknya teman-teman ya untuk informasi ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, sesuai dengan kebijakan monetisasi mitra Facebook, kreator konten, penerbit, dan penyedia pihak ketiga hanya bisa memonetisasi konten yang mereka buat atau pembuatnya melibatkan mereka ya, atau yang secara langsung menampilkan kreator, penerbit, atau penyedia pihak ketiga tersebut. Konten yang tidak original
atau yang diproduksi ulang tanpa penyempurnaan signifikan dari komentar, parodi, pengeditan kreatif tidak bisa dimonetisasi. Nah, di sini sudah jelas dari pusat bantuan Facebooknya ya. Jadi tidak bisa dimonetisasi konten yang tidak original ya. Kemudian di sini ada beberapa informasi juga, konten melanggar kebijakan keaslian terbatas kami jika halaman atau profil Anda tidak memiliki peran dalam pembuatannya. Artinya kita tidak ada di dalam videonya ya, ataupun kita tidak terlibat di dalam pembuatan videonya. Kemudian tidak mengubah sumbernya secara signifikan, hanya halaman dan profil yang tidak secara signifikan mengubah konten dan menambah nilai ke konten yang mereka posting tidak akan bisa melakukan monetisasi. Jadi sudah jelas ya. Kemudian ada 3 perilaku utama yang bisa menyebabkan halaman atau profil Anda ditandai sebagai keaslian terbatas ataupun konten tidak asli. Ya, jadi nanti teman-teman bisa dijadikan patokan ataupun dijadikan referensi apakah nanti untuk video kita ada yang memiliki perilaku 3 ciri-ciri perilaku seperti ini. Yang pertama adalah editorial terbatas. Halaman atau profil memposting video yang tidak direkam atau diproduksi sendiri. Artinya tidak kita rekam dari HP kita sendiri atau diproduksi sendiri dengan sedikit penyempurnaan tetapi tidak signifikan ya, seperti voice over, komentar, grafik atau pengeditan kreatif yang tidak menambahkan nilai. Minimal meliputi ya, jadi penyempurnaan itu minimal meliputi seperti logo, musik, latar ya. Ini nanti teman-teman bisa diubah, jadi itulah yang bisa kita edit ya. Nah, kemudian di sini juga yang pertama adalah editorial terbatas ya, yakni adalah penyebabnya adalah video yang tidak kita rekam ataupun tidak kita produksi sendiri. Nah, ini salah satu perilaku yang menyebabkan konten kita terkena keaslian konten terbatas. Selanjutnya yang kedua, di sini ada menggabungkan. Yakni adalah halaman atau profil mengomplikasi dan memposting video dari beberapa halaman atau profil atau kreator konten pihak ketiga ya. Nah, di sini misalkan nih kita sudah upload di Facebook profesional kita, kemudian kita upload lagi ke Friendspage. Nah, ini sudah merupakan konten komplikasi ya, ataupun kita ambil dari kreator lain. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk yang ketiga, di sini 3 perilaku ya yang bisa menyebabkan akun kita terkena keaslian konten terbatas ataupun konten tidak asli adalah konten duplikat ya. Artinya halaman atau profil memposting konten yang sudah ada di Facebook, tetapi halaman atau profil tersebut tidak memiliki peran yang berarti dalam pembuatnya ya. Jadi konten duplikat ini misalkan ada video double ya, untuk video yang sudah kita upload tersebut itu sudah diupload oleh orang lain ya, artinya nanti akan ada double dari videonya. Nah, dari situlah otomatis untuk akun kita ataupun video kita akan terkena yang namanya adalah konten tidak asli ya, dan terjadi pelanggaran konten tidak asli jika memiliki sebuah konten duplikat. Artinya video yang kita upload itu misalkan sudah ada 2 yang diposting orang lain ataupun kreator lain di Facebook kita, jadi seperti itu ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan 3 perilaku yang menyebabkan halaman ataupun Facebook profesional kita terkena pelanggaran di bagian keaslian konten terbatas. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.